Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Epifani Siboya dengan nomor UKG 20150071212. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya mengikuti PPG dalam jabatan di Universitas Yahkuala tahun 2020. Sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Senin 23 November 2020 di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti secara daring karena masa pandemi COVID-19 dengan materi pokok teori kinetik gas dan submateri pokok persamaan gas ideal. Terima kasih buat seluruh dosen dan guru pamong yang telah membimbing kami hingga pada saat tahap ini. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Selamat pagi buat anak-anak ibu yang ibu sayangi. Pagi, Semangat. Ya, terima kasih buat semangat paginya hari ini ya. Ibu lihat kalian semua sehat-sehat, wajahnya cerah-cerah. Ya, terima kasih buat yang sudah bergabung buat pagi hari ini ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang sudah hadir pada saat ini sudah ada 17 orang. Ya, terima kasih buat semangatnya buat pagi hari ini ya. Baiklah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh anak kami Sinta. Silakan anak kami Sinta untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih buat anak kami Sinta yang sudah memimpin doa buat pagi hari ini ya. Bagaimana ini sudah siap semua untuk belajar hari ini? Ya, sudah siap? Siap, Bu. Ya, Siap, oke. Bu. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang suhu dan kalor. Nah, siapa dulu yang mengingat tentang materi suhu dan kalor? Ya, silakan. Yang saya dapat dari suhu dan kalor adalah suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Oke, bagus ya, pas ya, anak kami pas ya. Ya, tadi suhu adalah derajat panas atau dinginnya sebuah benda, kemudian kalor itu adalah energi yang dipindahkan ya. Jadi ini materi kita untuk hari ini yaitu tentang teori kinetik gas, itu berhubungan juga dengan ya, oke. Materi kita hari ini yaitu tentang teori kinetik gas. Ya, submateri yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu persamaan gas ideal. Ya, pada materi ini kita akan mempelajari tentang hukum dan persamaan gas ideal, hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, persamaan umum gas ideal, dan persamaan umum yang melibatkan hukum gas ideal. Ya, untuk materi besaran teori kinetik gas dan teori ekipartisi energi gas itu akan kita pelajari untuk minggu depan. Ya. Kompetensi dasar yang harus anak-anak kami capai untuk materi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak kami bisa memahami teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Yang kedua, yaitu anak-anak kami dapat mempresentasikan laporan hasil pemikiran tentang teori kinetik gas dan makna fisiknya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, tolong anak-anak kami yang terbuka mic-nya di-unmute sebentar. Ya, oke. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak kami dapat menjelaskan karakteristik gas ideal. Yang kedua, dapat membedakan hukum-hukum yang mendasari persamaan gas ideal. Yang ketiga, mendeskripsikan besaran yang berhubungan dengan gas ideal. Dan yang keempat, merumuskan persamaan keadaan gas ideal. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan keadaan gas ideal. Ya, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, Ibu, ini udah nampak gambar yang di sini? Sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, silakan dulu siapa yang bisa
menyebutkan apa yang dilihat di gambar. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, silakan. Nova, Bu. Ya, silakan Nova. Pada gambar pertama, yaitu gambar ban truk yang pecah, hal itu bisa terjadi karena pada siang hari terjadi pertambahan volume pada ban, sehingga ban tersebut pecah. Pada gambar kedua adalah balon udara. Balon udara bisa terbang tinggi seperti di gambar tersebut, karena massa jenis di dalam balon udara itu lebih ringan daripada massa jenis udara yang ada di sekitarnya, Bu. Oke, ya bagus Nova. Ada yang bisa lagi menambahkan? Memahami tentang sifat-sifat gas ideal, silakan anak-anak kami untuk memperhatikan video yang Ibu share ini dulu ya. Ya, silakan. Penjelasan mengenai sifat-sifat gas ideal dari video yang telah Ibu tayangkan tadi. Ya, silakan. Siapa dulu yang bisa? Saya, Bu, Nanci coba, Bu. Oke, silakan. Nanci coba, Bu. Ya, silakan Nanci. Yang saya lihat dari video tersebut, dari sifat gas ideal adalah yaitu molekul pada gas ideal diasumsikan tersebar secara merata. Yang kedua, memiliki partikel-partikel gas yang jumlahnya sangat banyak dan tidak ada interaksi antar partikel gas. Ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel gas yang lain. Oke, ya. Bagus ya Nanci. Oke, yang lain siapa yang bisa menanggapi lagi? Oke, silakan. Nova, Bu, mau nambah, Bu? Ya, silakan Nova. Dari video tersebut, sifat gas ideal yang dapat saya simpulkan adalah satu, gas ideal bergerak lurus. Yang kedua, kecepatan setelah tumbukannya tetap. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan ruangnya, ukuran gas ideal bisa diabaikan. Kemudian, tumbukan antara partikel gas adalah tumbukan yang sempurna. Sekian, Bu. Ya, oke. Ya, bagus ya Nova ya. Ya, ada lagi yang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Nova? Ada yang menambahkan? Ya, ayo silakan. Ya, Nurleli seperti membuka mic. Ya, silakan Nurleli. Ya, silakan. Sifat-sifat gas ideal. Gas ideal terdiri dari partikel zat padat kecil dalam garis lurus yang bergerak dengan kecepatan tetap dan arah sembarang. Masing-masing partikel bergerak dalam garis lurus dan geraknya dipengaruhi tumbukan partikel merupakan tumbukan lenting yang sempurna. Tumbukan antara partikel dengan dinding memiliki waktu sangat singkat dan bisa diabaikan. Yang terakhir, ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan ruang Ibu tempatnya akan bergerak. memutarkan video
tutorial bagaimana menggunakan aplikasi nanti untuk percobaan kita yang di LKPD. Nah, bagaimana menggunakan aplikasi PET tentang gas ideal. Ya, silakan buat anak-anak kami untuk memperhatikan videonya. Ada yang mau bertanya tadi bagaimana penggunaan aplikasi PET itu? Sebelum kita masuk ke kelompok diskusi? Ada? Ada? Tidak, Bu. Ya. Tidak, Ya. Bu. Sudah jelas. Semua sudah mengunduh aplikasi PET yang sudah Ibu share-kan di grup? Sudah, Bu. Ya, Udah, oke. Bu. Udah, Bu. Baiklah, Ibu sudah membagi kelompok diskusi, ada 3 kelompok. Yang pertama itu nanti akan membahas tentang hukum Boyle, yang kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 akan membahas tentang hukum Charles, dan yang ketiga akan membahas hukum Gay-Lussac. Dan untuk yang percobaan yang keempat, yaitu persamaan keadaan gas ideal, masing-masing kelompok untuk melaksanakan percobaannya. Setelah itu, nah, nanti waktu berdiskusi Ibu kasih waktu 25 menit. Setelah 25 menit, nanti kita bergabung kembali di web meeting kita kembali di sini ya. Jangan lupa ya. Ya, silakan bergabung di grup WA-nya masing-masing. Jika ada hal-hal yang masih kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ibu nanti melalui grup WA. Dan tolong dikerjakan dengan baik, disiplin, dan tuliskan datanya dalam bentuk tabel yang rapi, dan gambar grafiknya nanti juga dalam bentuk yang rapi. Ya, itu aja arahan Ibu. Ya, nanti kita bergabung kembali di web meeting kita. Jangan lupa ya. Oke, ya silakan berdiskusi dengan grupnya masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Ya, selamat bergabung kembali di web meeting kita untuk hari ini. Ya, bagaimana tadi diskusinya? Sudah selesai? Ya, dibuka dulu layarnya semua buat anak-anak Ibu. Dibuka dulu layarnya. Ya. Sudah, Bu. Ya, susah sinyalnya ya? Ya, oke. Baiklah, untuk mempresentasikan hasil diskusinya buat masing-masing kelompok, Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Buat masing-masing kelompok, Ibu kasih waktu. Ya, oke. Silakan. Buat kelompok 1, siapa tadi Sinta? Ya, silakan. Sampaikan hasil kelompoknya. Hukum Boyle. Tujuan pembelajaran, menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Rumusan masalah, bagaimanakah hubungan antara tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap?
Hipotesisnya, hubungan antara tekanan dan volume gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Variabel yang digunakan, variabel kontrol suhu, variabel manipulasi volume, variabel respon tekanan. Dari percobaan yang kami lakukan dan hasilnya terdapat pada Ya, dibuka mic-nya Sinta. volumenya. Saat suhu gas ideal di bawah tetap, maka hasil perkalian antara tekanan dan volume atau P kali V sama dengan konstan. Secara matematis, hubungan tekanan atau V dengan volume gas atau V dalam ruang tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai Q1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Persamaan gas ideal. Tujuan pembelajaran membuktikan persamaan gas ideal. Rumusan masalah, bagaimanakah nilai P kali V per T pada percobaan dengan jumlah molekul gas tetap? Hipotesis, nilai P kali V per T pada percobaan bernilai konstan. Variabel yang digunakan, variabel kontrol partikel gas, variabel manipulasi suhu, variabel respon tekanan dan volume. Dari percobaan yang kami lakukan, berikut hasil yang terdapat pada tabel berikut. Kesimpulan yang kami dapatkan dari persamaan gas ideal yaitu, gas ideal tersusun dari partikel-partikel gas yang bergerak secara bebas. Kedua, gerak partikel gas dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan temperatur. Secara matematis, hubungan tekanan atau V, volume atau V, dan temperatur atau T ditulis sebagai PL V1 per TL sama dengan P2 kali V2 per T2. P kali V per T sama dengan N kali K. Saya telah mempresentasikan hukum Boyle. Adakah tanggapan dari Ya, silakan buat kelompok lain, ada yang bisa menanggapi? Ya, nggak ada lagi yang menanggapi. Ya, oke, kita silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Saya dari kelompok Ya, siapa yang akan mempresentasikan? Saya dari kelompok 2 akan Nova? mendiskusikan hasil. Nova yang akan mempresentasikan? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, tunggu Ibu share dulu ya, karena anak kami nggak bisa men-share screen, biar Ibu share dulu hasil diskusi daripada kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya ya? Sudah mengirimkan tadi? Ya, silakan buat anak kami Nova. Silakan. Saya akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang hukum Charles. Rumusan masalah, bagaimanakah hubungan antara volume dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada tekanan tetap? Maka hipotesis kami adalah, hubungannya semakin tinggi suhunya, maka semakin besar volumenya. Pada percobaan ini, variabel yang kami gunakan adalah variabel kontrol adalah tekanan, variabel manipulasi adalah suhu, variabel respon adalah volume. Kemudian dengan menggunakan aplikasi PET, kami melakukan 5 percobaan. Dengan percobaan pertama, panjangnya 10,3, suhunya 310 Kelvin, V per T sama dengan 0,033. Percobaan kedua, panjang 11,0, suhu 330, V per T sama dengan 0,333. Percobaan ketiga, panjang 11,9, suhu 357 Kelvin, V per T sama dengan 0,033. Percobaan keempat, panjang 12,4, suhu 373, V per T sama dengan 0,033. Dan percobaan yang terakhir, panjang 13,0, suhu 391, V per T sama dengan 0,033. Maka dari 5 percobaan yang kami lakukan, kami membuatnya ke dalam diagram, dan yang kami dapati adalah diagram naik.
Maka kesimpulan yang kami buat tentang hukum Charles ini adalah, jika tekanan gas dijaga tetap, maka volume gas ideal berbanding lurus dengan suhunya. Yang kedua, pada tekanan tetap, nilai volume banding suhu atau V per T adalah konstan, yaitu tadi bisa kita lihat 0,033. Dan yang ketiga, secara matematis, hubungan volume dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada tekanan tetap dituliskan sebagai V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian kelompok kami juga membahas tentang persamaan gas ideal. Perumusan masalahnya adalah bagaimanakah nilai PV per T pada percobaan dengan jumlah molekul gas tetap. Hipotesis yang kami buat adalah PV per T dengan molekul gas tetap bernilai konstan. Variabel-variabel yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah variabel kontrol adalah partikel gas, variabel manipulasi suhu, variabel respon tekanan dan volume. Dan menggunakan aplikasi PET juga kami mendapati 5 percobaan. Dengan percobaan pertama, tekanannya 6,3, panjangnya 10, suhu 300, PV per T sama dengan 0,21. Percobaan kedua, tekanan 6,2, panjang 11,2, suhu 335, PV per T sama dengan 0,20. Percobaan ketiga, tekanan 6,1, panjang 12,5, suhu 375, PV per T 0,20. Percobaan keempat, tekanan 6,0, panjang 13,7, suhu 398, PV per T 0,20. Dan percobaan yang terakhir, tekanan 6,1, panjang 14,5, suhu 420, PV per T 0,21. Maka nilai PV per T pada percobaan tersebut adalah konstan, yaitu 0,20. Kesimpulan yang kami ambil dari percobaan persamaan gas ideal ini adalah A. Gas ideal tersusun dari partikel-partikel gas yang bergerak secara bebas. B. Partikel gas dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan juga temperatur. Dan C. Secara matematis, hubungan tekanan, volume, dan temperatur dituliskan sebagai P1 kali 1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2, atau bisa juga ditulis dengan PV per T sama dengan N kali K. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, ada kelompok lain yang menanggapi? Oke, ya kita lanjut untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, siapa dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan? Ya, Bu. Siapa? Hukum Gay-Lussac. Tujuan menyelidiki hubungan tekanan dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada volume tetap. Rumusan masalah, bagaimanakah hubungan antara tekanan dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada volume tetap? Hipotesis, bagaimanakah hubungan antara tekanan dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada volume tetap? Variabel kontrol atau yang dipertahankan konstan adalah tekanan. Variabel manipulasi atau yang diubah dimanipulasi adalah suhu. Variabel respon atau yang merespon adalah volume. Kemudian kami melakukan percobaan dan hasil percobaan kami telah bisa kita lihat pada tabel di layar. Kemudian kami peroleh grafik dan kesimpulan yang kami dapatkan adalah jika volume gas dijaga tetap maka tekanan gas ideal, tekanan yang diberikan pada sisi wadahnya berbanding lurus dengan suhu. 2. Pada volume tetap, nilai tekanan banding suhu atau P per T adalah tekanan tidak bisa konstan jika volumenya terlalu kecil. 3. Secara matematis, hubungan tekanan P dengan suhu gas atau T dalam ruang tertutup pada volume atau V tetap dituliskan sebagai P per T sama dengan konstan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal. Tujuan membuktikan persamaan gas ideal. Rumusan masalah, bagaimanakah nilai PV per T pada percobaan dengan jumlah molekul gas tetap. Hipotesis, bagaimanakah nilai PV per T pada percobaan dengan jumlah molekul gas tetap. Variabel kontrol atau yang dipertahankan konstan adalah partikel gas. Variabel manipulasi yang diubah atau dimanipulasi adalah suhu. Variabel respon atau yang merespon adalah tekanan. Kami peroleh
percobaan kami memperoleh percobaan pada tabel yang sudah ada pada layar. Kemudian kesimpulannya adalah gas ideal tersusun atas partikel gas yang bergerak bebas. Gerak partikel gas dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan temperatur. Dan secara matematis hubungan P, V, dan T adalah P1 kali V1 per T sama dengan P2 kali V2 per T2. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, ya bagus ya buat kelompok 3 ya yang sudah menyampaikan. Ada kelompok lain yang bisa menanggapi lagi? Ya, oke. Dari hasil diskusi anak-anak kami tadi, ada beberapa hal masih yang kurang tepat. Ya, Ibu akan memberi penguatan kembali untuk materi kita untuk hari ini, yaitu tentang persamaan gas ideal. Ya, sudah nampak layar yang Ibu bagikan? Sudah nampak anak-anak kami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu akan share ya. Ya, yang tadi untuk kelompok 1, ya tadi yang disampaikan oleh anak kami Sinta, itu bukan PL ya, tapi P1 kali V1 ya. Nah, dari hasil hukum Boyle untuk suhu dalam yang dijaga konstan, maka hasilnya adalah bahwa tekanan itu tekanan dikali volume untuk proses yang pertama sama dengan tekanan dikali volume untuk proses yang kedua. Ketika tekanannya dinaikkan, dia berbanding terbalik. Jika volumenya diperbesar, maka tekanannya semakin kecil. Jika volumenya diperkecil, maka tekanannya semakin besar. Itu tadi hasil dari kelompok 1. Itu ya. Diperbaiki ya tadi Sinta, bukan PL, tapi P1 kali P1 atau keadaan tekanan gas pada saat keadaan pertama dan P2 dikali P2 itu ya Sinta. Oke, untuk yang kelompok 2 tadi yang kelompok Nova, hukum Charles tadi bagus ya Nova. Ya, ini untuk keadaan di mana tekanannya dijaga tetap, maka hasil perbandingan antara grafik P dengan T-nya itu adalah sebanding. Semakin besar volumenya suhunya, maka volumenya juga semakin besar ya. Itu tadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Untuk kelompok 3 tadi untuk volumenya yang dipertahankan konstan, maka perbandingan antara tekanan dengan suhunya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Untuk volumenya yang dijaga konstan. Ya, ini juga perbandingannya adalah sebandingnya. Nah, jika suhunya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar ya. Itu dari hasil percobaannya tadi ya. Ya, untuk persamaan gas ideal, ya, pertama yang harus kita perhatikan yaitu tentang rumus kimia, yaitu penghitungan jumlah mol gas ya. Jumlah mol gas adalah massa partikel dibagi massa relatif partikel, molekul relatif partikel, M per mR. Kemudian selain itu juga kita dapat menghitung jumlah molekul gas yaitu dengan mol dikali bilangan Avogadro. Ya, persamaan gas ideal itu tadi dari percobaan yang kamu lakukan itu Pp sama dengan N dikali K yang ini tadi ya. P dikali P sama dengan N dikali K dikali T ya. Nah, itu tadi bisa juga dengan persamaan V dikali V sama dengan N dikali R kali T, di mana V adalah tekanan, V volumenya, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan umum gas, ini 8,314 Joule per mol Kelvin, kalau dalam kilomol 8.314 ya. Tetapan Boltzmann-nya ini 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Ya, untuk lebih memahaminya lagi ada video Ibu bagikan, ya silakan nanti ditonton di Google Classroom yang sudah Ibu bagikan ya. Ya, baiklah, ini untuk menyelesaikan ini ada contoh soal. Nah, tangki berisi gas ideal 3 liter dengan tekanan 1,5 atmosfer pada suhu 400 Kelvin. Tekanan gas dalam tangki dinaikkan pada suhu tetap sehingga mencapai 4,5 atmosfer. Tentukan volume gas pada tekanan tersebut. Ini tadi percobaan berapa ini tadi? Percobaan berapa tadi? Yang untuk suhu tetap? Pertama, Bu. Ya, percobaan untuk yang pertama, maka P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, sehingga didapat 1,5 dikali 3 per 4,5. Oke. Ya. Oke. Siapa dulu anak kami yang bisa membuat kesimpulan untuk
Ya, silakan dulu buat anak-anak kami untuk menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, silakan. Nova, Bu. Ya, silakan Nova. Pada hari ini kita membahas tentang gas ideal. Maka kesimpulan dapat saya buat adalah sifat-sifat gas ideal. Satu, gas ideal itu bergerak lurus. Kemudian yang kedua, jika dibandingkan dengan ruangannya, ukuran gas ideal bisa diabaikan. Yang ketiga, kecepatan gas ideal setelah bertumbukan adalah tetap. Kemudian partikelnya berjumlah banyak dan tidak ada interaksi antara partikel. Tumbukan antara partikel gas adalah tumbukan yang sempurna. Kemudian hukum-hukum yang mendasar tentang gas ideal ini adalah ada 3, yaitu yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Yang pertama adalah hukum Charles. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Maka dapat dituliskan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Hukum yang kedua adalah hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dapat dituliskan dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hukum yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dapat ditulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan yang terakhir, kita tadi membahas tentang persamaan gas ideal. Maka kesimpulan yang saya dapat tentang persamaan gas ideal ini adalah gas ideal yang tersusun atas partikel gas yang bergerak secara bebas. Gerak partikel gas dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan juga temperatur. Dan secara matematis, persamaan gas ideal ini dapat dituliskan sebagai P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2, atau bisa juga ditulis PV per T sama dengan N dikali K. Sekian kesimpulan yang dapat saya buat, Bu. Ya, bagus buat anak kami Nova ya. Nanti Nova akan mendapat nilai lebih. Oke, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, apa hal yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran kita, apa manfaatnya? Ya, silakan siapa yang bisa membuat refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Angel, Bu. Ya, oke, silakan Angel. Bu, yang lain dibuka dulu layarnya. Anak-anak kami yang lain dibuka layarnya. Ya. Refleksi pembelajaran dan praktikum kita kali ini ialah, meskipun dalam keadaan daring, saya sendiri sebagai murid merasa bisa bertukar pendapat dan berbagi pendapat dengan teman-teman kelompok yang lain. Kemudian yang kedua, penjelasan yang diberikan teman-teman kelompok lain juga cukup mudah dipahami dan mudah juga untuk kami terima. Dan yang terakhir itu, pada praktikum kali ini kami bisa mengetahui satu teknologi lagi, yaitu aplikasi PET yang canggih yang bisa membantu kami untuk melakukan praktikum secara virtual. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Angel. Ya, sudah menyampaikan refleksinya ya. Oke, buat anak-anak kami untuk menguji pengetahuan anak-anak kami mengenai materi pembelajaran kita tentang persamaan gas ideal, sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Ya, silakan untuk dikerjakan. Ibu kasih waktunya 7 menit mulai dari sekarang ya. Ya, silakan dilihat. Ya, di situ sudah Ibu bagikan ya. Ada 5 soal. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, Bu. Oke, silakan. Namanya diisi dengan baik ya, sesuai dengan nama di sekolah.
Ya, yang jujur untuk mengerjakannya ya. Mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini, ya anak-anak kami, Ibu harap untuk materi pembelajaran kita sudah minggu depan itu tentang teori kinetik gas, dan ujian akhir semester akan segera kita mulai di awal bulan Desember. Segera persiapkan anak-anak kami, tetap belajar di rumah mulai dari materi awal kita semester hingga materi semester ini ya. Nah, kemudian tetap jaga kesehatan ya, karena kita di tengah masa pandemi, apalagi di daerah kita ini sedang mulai kembali muncul pandemi COVID-19, mulai mewabah. Dari tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan hindari keramaian, jaga jarak ya, buat anak-anak kami ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, silakan buat anak kami Nurleli untuk memimpin doa buat hari ini. Silakan anak kami Nurleli untuk mengakhiri pembelajaran kita. Ya, seluruhnya dibuka dulu layarnya. Seluruhnya dibuka dulu layarnya. Tunggu dibuka layarnya baru pimpin doa ya Nurleli. Nah, biar nampak Ibu siapa masih di tempat, siapa yang tidak di tempat lagi. Oke. Nah, ya. Oke, silakan anak kami Nurleli. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tadi yang Ibu sampaikan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa. Dadah. Oke, Bu.